bagaimana pohon alpukat yang kita treatment menggunakan MKP sudah mulai muncul tampak-tampak bunga ya. Biar cepat mekar, kita lakukan penyiraman seperti ini ya, untuk menjaga biar pohon alpukat ini atau bunga ini tidak rontok. Kita lakukan penyemprotan menggunakan MKP setiap 15 hari sekali ya. Teman-teman bisa menggunakan Gandasil, tapi kali ini yang kami gunakan adalah menggunakan MKP. Oke, selamat siang, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Mengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan siang ini kita akan berbagi bagaimana biar bunga pohon alpukat yang kita lakukan treatment menggunakan MKP dan sudah mulai tampak bunga-bunga pohon alpukat ini biar mekar ya. Kita lakukan penyiraman pertama kali ya, setelah beberapa hari ya kita streskan atau bahkan tidak ada hujan ya, kita tidak siram sekitar 5 hari sampai 10 hari ya teman-teman. Nah, kita cek tadi pagi untuk pohon-pohon yang kita treatment menggunakan MKP ini sudah menunjukkan calon-calon bunga pohon alpukat ya. Nah, biasanya kalau pohon alpukat yang sudah mulai tampak kelihatan calon-calon bunga ini, kalau tidak kita lakukan penyiraman, untuk mekarnya ini akan terlalu lama ya. Maka kita akan gunakan penyiraman biar pohon ataupun bunga yang sudah muncul ini nanti akan mekar segera ya teman-teman. Nah, ini kalau tidak kita lakukan penyiraman biasanya mekarnya agak lama ya. Makanya untuk hari ini kita lakukan penyiraman pertama kali setelah pohon alpukat ini kita lakukan treatment menggunakan MKP sebanyak setengah kilo sampai 7 on ya. Ini ya, kita sudah lakukan penyiraman pertama kali di musim kemarau teman-teman. Nah, kemarin berapa ya, mungkin hampir sebulan ya, kita sudah persiapkan untuk penyiraman atau tempat penyiraman pohon alpukat ketika memasuki musim penghujan, dan kita sudah lakukan stressing air untuk pohon-pohon yang kita buahkan di kebun Desa Wisata Mengkal. Mungkin di tempat-tempat teman-teman ini untuk hujan juga sudah agak reda ya, tidak seperti awal-awal bulan Januari, Februari, Maret, dan April ya. Ini kemarin kita waktu membersihkan gulma sekaligus pembuatan ring untuk persiapan menghadapi musim kemarau, ini tidak ada hujan sekitar 10 hari, dan ada hujan berapa hari ya, kita lupa ya. Nah, saya lihat untuk pohon-pohon yang kita lakukan treatment menggunakan MKP ini sudah mulai tampak calon-calon bunga ya. Biar calon-calon bunga yang sudah kelihatan seperti ini cepat mekar, nah, makanya kita lakukan penyiraman pohon alpukat biar segera mekar. Ya teman-teman, ini kita tinggal dulu ya, kita perlihatkan pohon-pohon yang kita treatment menggunakan MKP 15 hari ataupun setengah bulan yang lalu ya. Ini kita perlihatkan pohon-pohon yang kita treatment menggunakan MKP sudah mulai tampak-tampak calon-calon bunga teman-teman. Nah, untuk pohon-pohon yang kita treatment ini kita pilih teman-teman, tidak semuanya kita treatment menggunakan MKP ya, karena pohon dari populasi sekitar 60 pohon ini ada sekitar 10 pohon yang kita lakukan treatment menggunakan MKP. Pohonnya sudah besar, subur, sekaligus batangnya juga besar ya. Kita coba lakukan treatment menggunakan MKP. Jadi teman-teman, ketika melihat calon bunga pohon alpukat yang mentul-mentul atau yang sudah kelihatan, ini sebaiknya ya disiram biar segera mekar dan menjadi bunga ya, yang akan di kemudian hari akan menjadi calon buah-buah alpukat.
ya teman-teman. Nah, untuk treatment kita lakukan penyiraman di tanah yaitu menggunakan MKP setengah kilo sampai 7 on. Ini kita hanya lakukan sekali saja ya teman-teman. Nah, untuk menjaga mencegah kerontokan bunga alpokat, kita lakukan penyepraian menggunakan MKP sekitar 15 hari sekali, dicampur dengan perawatan rutin yaitu menggunakan insektisida fungisida ya. Kita tidak menggunakan pupuk daun karena pohon-pohon alpokat ini sudah memasuki masa generatif. Kita cek dulu airnya ya teman-teman. Ini biar rata ya. Nah, bagi teman-teman yang menanam pohon alpokat ataupun berkebun skala kecil ataupun skala besar, ini untuk memasuki musim kemarau sebaiknya dibikin ring penyiraman untuk tempat air, biar ketika air kita siramkan ke pohon alpokat ini tidak terbuang sia-sia. Ini biasanya ya kita sharing kepada beberapa senior ya. Setelah kita lakukan penyiraman ini biasanya untuk bunga ini akan segera mekar. Ini kita menggunakan air PDAM ya teman-teman untuk penyiraman ini, karena di sini tidak ada aliran air untuk penyiraman pohon alpokat ya. Aslinya di bawah itu ada sungai ya teman-teman, bisa kita naikkan menggunakan alkon ataupun sansin ya, tapi ya karena mungkin butuh biaya ya, kita sementara menggunakan air PDAM untuk penyiraman ini. Bentar, ini kita taruh aja teman-teman. Untuk melakukan treatment pembuahan pohon alpokat, jadi teman-teman ini perlu diperhatikan dulu ya. Untuk mencoba membuahkan pohon alpokat ini harus kita cek dulu kondisi pohon alpokat. Ini jelas untuk pohonnya subur, batangnya besar, dan daunnya sudah tua ya. Diperkirakan pohon alpokat ini sudah berumur 2 sampai 3 tahun. Ini teman-teman bisa dicoba melakukan treatment menggunakan MKP ya. Aslinya kalau tidak kita treatment menggunakan MKP, pohon alpokat yang kita tanam ketika sudah dewasa pasti akan berbuah secara alami ya. Ya, kita hanya berbagi saja. Dengan adanya pembuahan menggunakan MKP ini bisa bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Nah, mungkin pertengahan Juni atau Juli sampai Agustus ya akan kita taruh pupuk kandang. Karena untuk pupuk kandang ini akan membantu kesuburan pohon alpokat sendiri, beda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia ini akan memacu bagaimana pohon alpokat ini cepat dalam berkembangnya ya. Nanti untuk menjaga kesuburan dipastikan teman-teman untuk menanam pohon alpokat ini jangan lupa gunakan pupuk kandang. Nah, ini saya kira ya cukup ya teman-teman ya. Penting ini kita kasih air ya biar pohon alpokat ini segera mekar buahnya ya. Ini pindah ke sini teman-teman. Nah, pohon yang kita treatment menggunakan MKP ini kita sudah berulang kali katakan bahwa pohon alpokat yang kita tanam di Desa Wisata Bengkal ini umurnya sekitar 30 bulan. Nah, ini ringnya agak besar teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat atau mengambil manfaatnya dari video konten yang kita bagikan. Karena setiap orang ketika berguru ke satu orang itu pasti teorinya berbeda ya. Kita hanya berbagi saja, teman-teman bisa mengambil manfaatnya saja. Kalau yang tidak bermanfaat bisa dibuang atau tidak diambil ya. Tentunya ketika kita berkebun alpokat, mulai dari bibit, pemilihan bibit, terus lahan sampai perawatan, kita itu harus seleksi teman-teman ya. Harus contoh pemilihan bibit, kita harus seleksi untuk pohon alpokat, harus memilih pohon alpokat yang super dan kualitasnya yang bagus. Setelah kita tanam, perawatan mulai dari pemupukan, penyemprotan, terus pruning ataupun potes ini segera lakukan
sedini mungkin biar pohon alpukat yang kita tanam ini segera besar, batangnya segera rimbun dan bisa cepat berbuah ya. Untuk perawatan sendiri, untuk penyemprotan kita lakukan 15 hari sekali menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun. Lah terus untuk pemupukan, ketika tahun pertama kita lakukan pemupukan menggunakan NPK 1611 ataupun teman-teman bisa menggunakan pupuk Yaramila kandungan 20 terus 77 untuk masa vegetatif ya. Itu kita pupuk setiap 1 bulan sekali menggunakan takaran 1 sendok. Dan ketika pohon alpukat ini sudah mulai besar, teman-teman untuk tahun kedua bisa ditambahkan 2 sendok ya, melihat kondisi pohon alpukat ini sudah besar atau ya sudah besar ya tentunya ya. Terus untuk pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap di 1 tahun 2 kali ya teman-teman. Ini insya Allah kalau teman-teman lakukan secara rutin dan SOP yang benar, pohon alpukat ini akan berbakti kepada yang berbakti pada kita adalah tentunya teman-teman. Dan untuk penyiraman sendiri ya, ketika musim kemarau ini sangat penting ya, karena di masa awal tanam ini pohon alpukat sangat membutuhkan air ya untuk berlangsungnya hidup pohon alpukat ketika setelah tanam ya. Untuk apaan musim hujan ya kita jangan sampai kebanyakan air ya. Kalau untuk musim kemarau tentunya banyak air nggak apa-apa teman-teman. Ya ini hanya berbagi bagaimana pohon alpukat yang kita treatment menggunakan MKP sudah mulai muncul tampak bunga ya, biar cepat mekar kita lakukan penyiraman seperti ini ya. Untuk menjaga biar pohon alpukat ini atau bunga ini tidak rontok, kita lakukan penyemprotan menggunakan MKP setiap 15 hari sekali ya. Teman-teman bisa menggunakan Gandasil lah, tapi kali ini kami yang kami gunakan adalah menggunakan MKP. Nah, saya kira ini sudah cukup teman-teman. Kita pindah yang sebelah sini ya. Nah ini juga sudah mulai mentul-mentul ya, tampak calon bunga yang jelas, bukan calon tunas baru teman-teman. Oke ya, untuk video bagaimana cara agar pohon alpukat ini tepat mekar ketika kita menggunakan MKP, segera kita lakukan penyiraman secepat mungkin ya, biar bunga alpukat ini cepat mekar ya. Kita siram menggunakan seperti ini. Nanti lihat kondisi cuaca ya. Nah, untuk menjaga kerontokan tadi teman-teman bisa menggunakan Gandasil buah ataupun MKP ya. Saya kira untuk video yang kali ini bagaimana bunga alpukat ini cepat mekar bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.